Drone militer Rusia merekam serangan yang dilancarkan oleh pasukan Rusia di pinggiran kota Torets, Dzerzhinsk. Pasukan Rusia menyerbu dari beberapa arah secara bersamaan, mengakibatkan pertempuran sengit yang berlangsung di Kirov Utara, Yuzi, Zelezny, dan Druzhba. Serangan ini menunjukkan intensitas dan skala operasi militer yang dilakukan di wilayah tersebut. Selama pertempuran, unit tempur Ukraina berusaha mempertahankan posisi mereka dan melawan kemajuan pasukan Rusia. Mereka melancarkan serangan balik ke gedung-gedung apartemen, mencoba menghentikan serbuan dari berbagai arah. Upaya ini mencerminkan tekad dan strategi pertahanan Ukraina dalam menghadapi situasi yang semakin memburuk. Pertempuran di pinggiran kota Toret menambah daftar panjang konflik yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Rekaman dari drone militer memberikan gambaran jelas tentang kondisi di lapangan, menyoroti ketegangan dan kekerasan yang terjadi di antara kedua belah pihak. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 15 Juli, militer Rusia total kehilangan 560.290 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.200 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.214 tank, 15.826 kendaraan tempur lapis baja, 20.623 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.324 sistem artileri, 1.119 sistem roket peluncur ganda, 892 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.148 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis cuplikan pekerjaan tempur awak kendaraan udara tak berawak pengintai, Zala, dari kelompok pasukan selatan. Rekaman dirilis 15 Juli. Formasi dan unit militer kelompok selatan setiap hari menghancurkan dan menonaktifkan peralatan tempur dan khusus formasi Ukraina di wilayah tanggung jawab. Pencarian target, pemantauan kehancurannya, dan penyesuaian tembakan dilakukan dengan bantuan kendaraan udara pengintai Zala, yang telah terbukti sangat baik selama operasi militer khusus di Ukraina. UAV Zala mampu beroperasi di ketinggian 1,5 ribu meter dan bertahan di udara selama beberapa jam, memberikan pengintaian medan pada jarak lebih dari 50 km. Kamera resolusi tinggi membantu mendeteksi posisi dan senjata musuh yang disamarkan, serta konsentrasi infanterinya. Koordinat target yang teridentifikasi segera dikirim ke titik kendali artileri. Drone Zala adalah kendaraan udara tak berawak, UAV, yang diproduksi oleh Zala Aero Group,
sebuah perusahaan Rusia yang mengkhususkan diri dalam pembuatan drone untuk berbagai keperluan, termasuk militer dan sipil. Drone Zala dirancang untuk pengintaian, pengawasan, dan pengumpulan data intelijen. Berikut adalah beberapa fitur dan karakteristik utama drone Zala. Desain dan ukuran, drone Zala memiliki berbagai model dengan ukuran yang bervariasi, mulai dari yang kecil dan ringan hingga yang lebih besar dan kompleks, sesuai dengan kebutuhan misi tertentu. Kemampuan pengintaian, drone Zala dilengkapi dengan berbagai sensor dan kamera canggih yang memungkinkan pengumpulan gambar dan video berkualitas tinggi, bahkan dalam kondisi cuaca buruk atau di malam hari. Jangkauan dan daya tahan, drone ini dirancang untuk memiliki jangkauan operasional yang luas dan daya tahan baterai yang lama, memungkinkan misi pengintaian yang berkepanjangan tanpa perlu sering kembali ke pangkalan untuk pengisian ulang. Kendali jarak jauh, drone Zala dapat dikendalikan dari jarak jauh menggunakan stasiun kendali darat yang canggih, yang memungkinkan operator untuk memantau dan mengarahkan drone dengan presisi tinggi. Penggunaan militer, dalam konteks militer, drone Zala digunakan untuk mengumpulkan intelijen medan perang, memantau pergerakan musuh, dan membantu dalam penargetan serangan. Kemampuannya untuk beroperasi di berbagai kondisi lingkungan menjadikannya alat yang sangat berharga dalam operasi militer. Наши беспилотники, а именно там Зала, Ланцет, они, работая в комплексе, позволяют уничтожать артиллерию точечно, так скажем, уничтожать ее на больших дальностях. Последнее вот применение у нас были уничтожены 2 самоходных установки, причем найдены были, случайно нашли, увидели ствол, завалено, сейчас вот немец делает тоже по-новому, закидывает бревнами. Ни сетки против ланцета, ничего не ставит. Просто закидывает бревнами, цель уничтожена. Управляемый снаряд позволяет попасть, говорю, практически, чтобы в ствол не попадаем. Станции РЛС различного назначения, рэбовских станций. Очень часто, да, в домах, в жилых домах, как правило, стараются, да, занимать дома, даже если там вот где-то гражданские люди, они ничем же не гнушаются. Чем дальше от линии ЛБС отлетаешь, тем больше наблюдаешь, что они занимают именно гражданские дома, прячутся постоянно там за гражданскими. Потому что знаешь, что мы либо не будем работать, либо будем работать, стараться точно, чтобы минимальные были угрозы для жизни населения была мирно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron.